Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Allahumma sallallahu alaika ya Aba Abdillah, sallallahu alaika ya madlum bi Karbala, sallallahu alaika ya syahid bi Karbala, gharib syahid madlum bi Karbala. Ya laitana kunna ma'akum sayyidi fanafuza fawzan azima. Madinatu jaddina la takbalina fabil hasrati wal ahzani jina, kharajna minki bil ahlina jam'a, raja'na la rijala wala banina. Salam kepada jasad yang berlumuran darah, salam kepada jasad yang berhiaskan tancapan anak panah, salam kepada kepala yang selalu diciumi kakeknya, salam kepada kelima di antara ashabul kisah, salam kepada orang yang terasing di Karbala, salam bagimu wahai Aba Abdillahil Husain. Ikhwan dan akhwat, sebelum melihat padang Karbala yang memerah lantaran darah suci para syuhada Karbala, sebelum melihat pemandangan berupa jasad-jasad tanpa kepala, sebelum menengok keadaan pasca pembantaian di Karbala, marilah kita ungkapkan rasa bela sungkawa dan tawasul kita kepada orang yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, kepada ibunda tercinta Al-Husain, kekasih Al-Husain. Kita ketuk pintu hati Az-Zahra, kita ketuk pintu hati Az-Zahra dengan harapan kelak kita akan dibangkitkan bersama Az-Zahra. Semoga Az-Zahra hadir di tengah-tengah kita saat ini.
Ikhwan dan akhwat, saat tragedi Karbala usai, padang Karbala memerah karena Qasim bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib telah tersungkur. Muslim bin Ausajah telah berhias diri dengan tombak dan luka yang menganga lantaran pedang. Al-Hur telah gugur. Habib bin Madzahir yang memiliki keistimewaan selalu melaksanakan salat subuh dengan wudu salat isyaknya selama 40 tahun berturut-turut telah berlumur darah. Kedua tangan Abul Fadl Abbas telah terpisah dari jasadnya. Abdullah bin Husain tak lagi menangis karena menahan haus. Keluarga dan pengikut setia Al-Husain telah melepas rindu bertemu Rasulullah. Mereka telah disambut oleh senyum Az-Zahra. Sementara Al-Husain yang tentangnya telah dipesankan datuknya Rasulullah, "Wahai manusia, inilah Husain bin Ali, kenali dan muliakan dia. Ya Allah, kutitipkan dia padamu. Kini telah tersungkur lantaran tusukan tombak, panah dan pedang." Menurut riwayat, bekas luka dan memar di jasad suci Al-Husain tak kurang dari 6.666 tanda sejumlah bilangan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kepala suci Al-Husain kini telah terpisah dari jasadnya. Beginilah Al-Husain, titipan kenabian dan amanah risalah bagi umatnya, bahkan yang tak sezaman dengannya, dan Rasulullah pun telah menitipkannya kepada kita. Yang terdengar saat itu hanyalah isak tangis Sukainah, Atikah dan Ummu Kulsum, juga ratap tangis para yatim dan janda-janda Ahlul Bait. Yang tampak hanyalah jasad-jasad yang berserak tanpa kepala, tak dimandikan, tak dikafankan, dan tak dikuburkan. Setelah tragedi Maha Agung itu berakhir pada terbunuhnya Al-Husain dan para pahlawan Karbala, keluarlah Zainab dari kemahnya, bak kesatria yang akan berlaga di medan perang. Sorot mata Zainab menyapu jasad-jasad itu, mencari jasad abangnya Al-Husain, tanpa peduli pada barisan tentara musuh yang bersenjata, dan pandangannya pun berhenti pada jasad kakaknya Al-Husain yang tercabik-cabik oleh pedang dan injakan kaki-kaki kuda. Ketika berada di samping tubuh Imam Husain, Sayyidah Zainab menghadap ke arah Madinah dan menyampaikan ratapan-ratapan yang memilukan. "Wa Muhammadah, banatuka sabaya wa dhurriyyatuka muqattalah, tusfa alaihim rihus saba, wa hadha Husainun majzuzur ra'si minal qafa, maslubul amamati warrida." Wahai kakekku Muhammad, inilah putri-putrimu dalam keadaan tertawan. Mereka adalah anak-anak keturunanmu dengan tubuh berlumuran darah, tergeletak di atas tanah, dan tubuh mereka diterpa angin. Ya Rasulullah, inilah Husain yang kepalanya telah terpenggal dari lehernya, jubah serta sorbannya dijarah. Selang beberapa saat Zainab tertegun. Kemudian dia menatap langit dan berdoa dengan pedih, "Ya Allah, terimalah persembahan kurban ini dari kami. Wa Muhammadah, inilah Al-Husain yang terkubur di padang Karbala.
semoga langit menindas bumi, semoga gunung roboh dan meratakannya. Inilah Al-Husain yang berlumur darah, tercabik-cabik tubuhnya, sementara putri-putri Rasulmu menjadi tawanan. Inilah tempat yang akan menjadi saksi di akhirat nanti, yang akan diadili Allah. Setelah Aba Abdullah Al-Husain terbunuh, pasukan Ibn Ziyad langsung menuju wanita-wanita dan kehormatan Al-Husain. Musuh-musuh Allah itu merampas semua yang ada di kemah putri-putri Rasul. Mereka membakarnya, berlomba-lomba menghancurkan kesucian Rasulullah. Maka berlarianlah putri-putri Az-Zahra sambil menangis dan menjerit, "Wah Husainah!" Pasukan Ibnu Ziyad merampas semua anting-anting dan gelang. Bahkan seorang laki-laki pasukan Ibnu Ziyad menarik kedua anting Ummu Kulsum dengan paksa, sehingga robeklah kedua telinga Ummu Kulsum. Seorang yang lain mendekati Fatimah putri Al-Husain, maka lepaslah anting-antingnya. Laki-laki itu lantas menangis. Fatimah bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis?" "Bagaimana tidak menangis sementara aku telah menawan dan merampas anting-anting putri Rasulullah?" jawab lelaki itu. Fatimah kemudian berkata, "Kalau begitu kembalikan padaku." Laki-laki itu menjawab, "Aku takut orang lain mengambilnya." Putri-putri Ali bin Abi Thalib menggigil ketakutan. Melihat semua itu, Zainab maju ke depan sambil mendekap Ummu Kulsum dan Atikah seraya berkata, "Belum cukupkah kekejaman kalian dengan meyatimkan gadis-gadis ini? Mengapa kalian merasa harus menyempurnakan kekejaman itu dengan membakar kemah-kemah kami dan merampas harta serta kehormatan kami?" Maka terdengarlah teriakan dari salah seorang pasukan yang tak punya nurani, "Beruntunglah kalian karena kami tak sampai membunuh kalian. Ketahuilah, hai para wanita, Yazid dan Ibnu Ziyad memerintahkan kami agar kami membasmi Al-Husain beserta seluruh rombongannya, termasuk kalian para wanita. Jika demikian, biarkan kami di sini mengurusi jasad Al-Husain dan para pengikutnya," balas Zainab. "Hai, kami akan menggiring kalian semua dan menancapkan kepala Al-Husain di ujung tombak, lalu menyerahkannya kepada Ubaidillah sebagai bukti, sebagaimana perintah gubernur sebelum kami meninggalkan Kufah," jawab yang lain di antara pasukan musuh-musuh Allah itu. Zainab lalu menengadahkan wajahnya ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, gandakan kekuatan dan ketabahan kami sebagai ganti Al-Husain dan para pengikutnya." Kemudian tentara-tentara bayaran Ubaidillah bin Ziyad itu melihat Ali bin Husain As-Sajjad yang terbaring sakit. Terdengarlah teriakan salah seorang di antara mereka, "Hai teman-teman, masih ada anak-anak Husain yang masih hidup, jangan sisakan mereka." Yang lain berkata, "Jangan tergesa-gesa membunuhnya, kita bawa dia kepada Amir Umar bin Sa'ad." Shimir lalu mengeluarkan pedangnya dan hendak membunuh Ali bin Husain. Maka berkatalah Humaid bin Muslim kepada Shimir, "Subhanallah, apakah engkau hendak membunuh anak kecil yang sedang sakit ini?" Shimir menyergah, "Ibnu Ziyad memerintahkan kami membunuh semua anak Al-Husain." Namun Ibnu Ziyad melarangnya. Setelah mendengar akilah Zainab putri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Cukup, jangan kalian membunuhnya hingga aku terbunuh." Mendengar ucapan dan sorot mata tajam Zainab, mereka mengurungkan niatnya. Musuh-musuh Allah itu tak puas sampai di situ. Tak puas merampas anting-anting dan gelang keluarga Al-Husain, mereka keluarkan putri-putri Rasulullah dengan membakar kemah-kemahnya.
Maka berhamburanlah wanita-wanita itu sambil menangis dan berteriak, "Demi Allah, tidakkah kalian membiarkan kami tanpa melewati jasad Al-Husain?" Ketika melihat jasad Al-Husain yang berlumur darah, para wanita Ahlul Bait itu memukuli wajah sebagai tanda duka mendalam atas peristiwa itu. Kini tibalah giliran kepala-kepala suci syuhada Karbala. Umar bin Sa'ad memerintahkan setiap kabilah memotong kepala-kepala syuhada Karbala yang akan dipersembahkan kepada Ubaidillah bin Ziyad dengan harapan hadiah darinya. Maka bersiaplah suku Kinda bersama Panglima Qais bin As'ad dengan 13 potong kepala. Suku Hawazin bersama tentara Shimir dengan 13 potong kepala. Suku Tamim dengan 7 potong kepala. Bani As'ad dengan 16 potong kepala, dan pasukan lainnya dengan sisa kepala syuhada Karbala lainnya. Bergeraklah arakan prajurit Ubaidillah bin Ziyad dengan kepala-kepala suci syuhada Karbala yang ditancapkan di ujung tombak dan pedang, sembari menggiring putri-putri Rasulullah sebagai tawanan. Hari ke-11 bulan Muharram, setelah mentari mulai membakar kulit para wanita Ahlul Bait Rasulullah, tepatnya setelah zuhur, Ubaidillah mulai bergerak menuju Kufah. Sebelumnya dia memerintahkan pasukannya mengumpulkan prajurit-prajuritnya yang terbunuh, kemudian mensolati dan menguburkannya. Sementara dia biarkan pemimpin pemuda ahli surga, titipan kenabian, Abu Abdillahil Husain beserta keluarga dan pengikut setianya tetap di lapangan terbuka Karbala tanpa dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Bergeraklah pasukan yang dipimpin Ubaidillah bin Ziyad menuju Kufah, diikuti putri-putri Al-Husain, janda-janda Ahlul Bait dan keluarga para sahabat Al-Husain. Berlilitkan rantai di kaki mereka. Mereka terdiri dari 20 tawanan wanita. Ali Zainal Abidin As-Sajjad putra Al-Husain, Muhammad Al-Baqir putra As-Sajjad, yang keduanya dilindungi Allah dalam peperangan itu sebagai penerus kepemimpinan, dan 12 anak-anak kecil lain dari Bani Hashim. Kini terdengar komando pemimpin pasukan musuh Allah Ubaidillah bin Ziyad. Bergerak, terdengarlah salam perpisahan Zainab. "Ya Husain, maafkan kami semua. Kami tak diizinkan menguburkanmu. Selamat berpisah abangku, ya Husain." Diriwayatkan Sukainah sempat memeluk jasad ayahnya Al-Husain dan mendengar suara, "Syi'ati mahma syaribtum adba ma'in fadhkuruni aw sami'tum bi gharibin aw syahidin fantibuni." Wahai pengikutku, saat kalian minum ingatlah aku. Jika kalian mendengar yang terasing atau syahid, ratapilah aku. Sukainah memeluk erat jasad ayahnya hingga seorang prajurit musuh Allah menariknya dengan paksa. Maka terlepaslah pelukan Sukainah. Sampailah pasukan beserta kafilah tawanan putri-putri Rasulullah itu di gerbang kota Kufah. Mereka disambut gubernur Kufah dengan gembira dan disambut beberapa wanita Kufah dengan tangis penyesalan sambil memukuli wajah masing-masing. Melihat itu Ummu Kulsum berteriak, "Hai penduduk Kufah, tidakkah kalian malu kepada Allah dan Rasulnya dengan memandangi kami kehormatan Nabi?" Tiba-tiba penduduk Kufah dan anak-anak mereka melemparkan kurma dan kepingan dinar ke arah rombongan Zainab. Ummu Kulsum segera berteriak, "Hai manusia, haram bagi kami menerima sedekah.
kami keluarga Nabi dan Ali. Ummu Kulsum mengambil dan melemparkan kembali semuanya. Kita lihat betapa besar peran Aqilah Zainab Al-Kubra yang memiliki karisma ilahiyah, cahaya Muhammadiyah, dan keberanian Haidariyah serta keluarga Al-Mustafa Muhammad. Seorang periwayat mengatakan, setelah Zainab memberi isyarat dengan pandangan matanya, tenggorokan semua penduduk Kufah tercekik membisu, dihentakkan oleh khutbah beliau. Segala puji bagi Allah, salawat atas kakekku Muhammad dan keluarganya yang suci. Amma ba'du. Wahai penduduk Kufah, para penipu dan pengkhianat, mengapa kalian menangis hingga tak kering air mata kalian dan tak diam ratapan kalian? Sungguh kalian tak ubahnya seorang wanita penenun yang mengoyak hasil tenunannya yang telah terajut kuat. Kalian jadikan sumpah dan ikrar sebagai permainan. Ketahuilah, yang ada pada diri kalian adalah bualan, dusta, kebohongan, penipuan, pengkhianatan, kedurjanaan, atau seonggok kotoran di kandang binatang piaraan, atau kara di sebilah pedang. Ketahuilah, sungguh buruk murka Allah yang kalian pilih untuk kalian. Kalian akan menangis dan mengumpat diri kalian sendiri. Wahai manusia, demi Allah, banyak-banyaklah menangis dan sedikitlah tertawa, sebab kalian telah melakukan hal yang amat memalukan dan menjijikkan, yang takkan pernah dapat kalian bersihkan dan gantikan dengan apapun. Bagaimana mungkin kalian dapat membersihkan diri kalian dari semua itu? Kalian telah membantai cucu-cucu utusan terakhir Tuhan, manusia-manusia yang sejak kecil menghirup wangi risalah dan menyaksikan cahaya wahyu, penghulu para pemuda surga, penjelas hujjah dan penajam lidah kalian. Betapa buruk perbuatan yang telah kalian lakukan. Penyesalan, kesengsaraan, keterasingan, dan kehinaan adalah bagian kalian kelak. Kerja keras kalian sungguh sia-sia, dan perniagaan kalian akan merugi. Kalian akan menghadap Tuhan sebagai makhluk yang dimurkai dan dibenci Allah dan Rasulullah. Kehormatan Rasulullah telah kalian injak-injak, darahnya telah kalian alirkan dan cecerkan, dan larangannya telah kalian terjang. Dengan perbuatan ini kalian telah melakukan persekongkolan dan kecurangan yang legam dan kotor. Tandus laksana bukit cadas atau hampa bak aksana bebas, dan siksa akhirat adalah nasib kalian kelak. Hai Ibnu Ziyad, kau telah melakukan sesuatu yang tak pernah dilakukan para durjana kapan dan dimanapun. Tega niat kau lakukan semua ini. Ubaidillah kemudian bertanya, siapa wanita muda yang berdiri di sebelah Zainab itu? Ia adalah Fatimah putri Al-Husain, jawab Khuli. Hai Fatimah, bagaimana tanggapanmu atas peristiwa yang menimpamu? Fatimah menghadapkan wajahnya yang sembab ke arah khalayak kota Kufah lalu berpidato, segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah ke atas kakekku Rasulullah beserta keluarganya yang suci. Wahai penduduk Kufah, wahai para penipu, pengkhianat dan pelaku makar, sesungguhnya kami Ahlul Bait memperoleh ujian berat dari Allah melalui kalian, dan kalian juga memperoleh ujian berat melalui kami. Namun Allah menjadikan ujian kami sebagai kebaikan, menjadikan pengetahuan dan pemahamannya atas kami. Kami adalah kunci ilmunya, tambang pengetahuannya, kebijakannya, hujjahnya di muka bumi ini, di negerinya dan untuk hamba-hambanya. Allah memuliakan kami dengan karomahnya. Allah mengutamakan kami atas semua ciptaan dengan nabinya. Tetapi kalian telah menganggap kami pendusta. Kalian menolak dan ingkar terhadap kami, serta beranggapan bahwa memerangi kami adalah perbuatan halal, dan menjadikan harta kami sebagai rampasan, seakan-akan kami adalah anak-anak gelandangan dan tawanan.
sebagaimana halnya dulu kalian memerangi kakek kami Rasulullah. Pedang-pedang kalian mengucurkan darah kami Ahlul Bait karena dendam lama yang bercokol di hati kalian. Karena itulah mata kalian berbinar dan hati kalian berbunga. Jangan merasa gembira dengan menumpahkan darah kami dan merampok harta kami, karena sesungguhnya musibah agung yang kami hadapi telah ditentukan dalam kitab Allah sebelum terjadi. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah, dan supaya kamu sekalian tidak terputus asa, tidak berputus asa terhadap apa yang tidak kalian peroleh, serta tidak bergembira dengan apa yang kalian dapatkan, sebab Allah tidak menyukai orang-orang sombong. Allahumma sallam. Tibalah mereka semua di kota Madinah. Lihatlah Ummu Kulsum ketika melihat pusara kakeknya Rasulullah. Dia roboh di depan pintu masjid kakeknya, menangis sambil merangkak dan berusaha mendekati pusara Rasulullah. Salam sejahtera atas kakekku. Oh, betapa kami tersiksa karena rindu padamu. Kini akulah wanita tanpa pelindung. Bawalah aku bersamamu. Ali Zainal Abidin menyusul bibinya, menghampiri pusara kakeknya sambil menangis. Salam sejahtera bagimu Rasulullah. Kami sungguh kesepian dan sengsara. Umatmu telah membunuh putramu dan menganiaya putrimu. Zainab beserta adik-adik dan kemenakannya berlarian menuju pusara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat. Dalam imanmu kau bela Husainmu, kau jaga Alimu, ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, sikan di Karbala, ya Zainab.
Ruqaina, tentang bayi Abdullah yang tewas terpana, tentang bumi berdarah dan terbakarnya kemah. Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, serikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam imanmu, kau bela Husainmu, kau jaga alimu. Ya Zainab, ya Zainab, kau sematkan pesan syahid dalam rintihan, kau menyalakan semangat dari tangisan, penyambung lisan Ali, kau menghidupkan hati. Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, serikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam imanmu, kau bela Husainmu, kau jaga alimu. Ya Zainab, ya Zainab, ceritakan tentang Furas serta airnya, serta air mata Abbas yang tak berdaya. Cerita untuk kami, hidupkan hati kami. Ya Zainab, ya Zainab, ya Zainab, serikan di Karbala. Ya Zainab, kau wanita surga, kau bawa amanat ibumu, kau berlindung dalam imanmu, kau